Assalamualaikum. Bertemu lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu relasi sudut. Atau juga bisa disebut dengan sudut-sudut berelasi. Dalam trigonometri, ada pasangan sudut yang mempunyai nilai trigonometri yang sama atau angkanya sama, tapi tandanya beda. Misalnya sudut 45 derajat dan 135 derajat. Nah, sin 45 derajat itu hasilnya sama dengan sin 135 derajat. Kalian bisa cari di kalkulator atau di Photomath ya, untuk nilai dari sin 135 derajatnya. Nah, itu hasilnya sama. Hasilnya sama-sama setengah akar 2. Lalu kalau misalnya untuk cos 45 derajat itu setengah akar 2. Dan cos 135 derajat itu min setengah akar 2. Nah, ini yang tadi dibilang kalau angkanya aja yang sama, tapi tandanya beda. Yang cos 45 derajat tandanya positif, yang cos 135 derajat tandanya negatif. Begitu juga dengan tannya. Nah, tan 45 derajat ini 1, tan 135 derajat itu min 1, sama ya. Ini kalau misalnya kalian mau cari lagi tentang kosekannya, sekan, ataupun kotangannya, nanti juga sudut 45 derajat dan 135 derajat ini pasti berelasi. Tinggal dicoba sendiri aja ya. Nah, berarti sudut 45 derajat dan 135 derajat inilah yang disebut dengan sudut-sudut berelasi, karena mereka mempunyai hubungan. Hubungannya tadi mempunyai nilai trigonometri yang sama atau angkanya sama tapi tandanya berbeda. Itu maksud dari relasi sudut ya, atau sudut-sudut berelasi. Nah, yuk kita pelajari rumus-rumus untuk mencari sudut-sudut berelasi lainnya. Yang perlu diingat, kalau misalnya nanti kita akan memakai rumus-rumus nih, ada rumus yang 90 derajat plus minus A atau 270 derajat plus minus A. Kalau pakainya yang 90 dan 270 derajat, ini katanya kalau misalnya sin, nanti berubah jadi cos. Kalau cos berubah jadi sin, tan berubah jadi kotan. Kosekan berubah jadi sekan, sekan berubah jadi kosekan, kotangan berubah jadi tangan. Lalu, ini untuk yang 180 derajat dan 360 derajat. Kalau yang ini, sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, kosekan tetap kosekan, sekan tetap sekan, kotangan tetap kotangan. Terus ini jangan lupa tentang kuadran 1 sampai kuadran 4, siapa saja yang positif, derajatnya dari berapa sampai berapa. Nah, berarti kalau misalnya kalian lihat, untuk 90 derajat dan 270 derajat itu, rumusnya adalah berubah. Jadi yang tadinya sin jadi cos gitu ya, dan selanjutnya. Sedangkan kalau yang 180 derajat dan 360 derajat, dia tetap. Jadi tidak ada perubahan ya. Kalau misalnya belum paham, kita lanjutin dulu biar paham nih maksud dari yang ini tadi. Nah, sudut relasi kuadran 1. Nah, ini ada rumus-rumusnya komplit dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, kita ingetin lagi nih. Kalau misalnya kuadran 1 berarti A-nya, atau si sudutnya kan pakainya A ya, dia dari 0 sampai 90 derajat. Oh, atau nulisnya gini deh boleh, 0 sampai 90 derajat. Terus tadi juga kita udah ada tulisannya di depan ya, kalau misalnya relasi di kuadran 1 ini nanti hasilnya semuanya harus positif. Yuk kita coba contohnya. Nah, contohnya kalau misalnya kita mau cari sin 30 derajat. Sebenarnya tanpa relasi, untuk kuadran 1, kalian udah tahu semua karena kuadran 1 adalah sudut-sudut istimewa. Kayak 0, 30 derajat, 45, 60, atau 90. Itu mereka semua adanya di kuadran 1. Tapi, kalaupun kita mau pakai, ceritanya kita nggak tahu nih tentang sin, kita mau pakai aturan relasi sudut, ya boleh juga, nggak masalah. Kita tinggal lihat aja, ini sin 30 derajat ya. Tuh, berarti kita pakainya yang ini, sin. Katanya harus diganti jadi 90 derajat min alfa.
Nah, dia kan ada di kuadran 1, terus positif ya. Berarti makanya tadi kita pakainya rumus yang ini. Rumus di kuadran 1, terus nanti hasilnya positif. Nah, berarti jadi gini nih. Bentuk soal kita udah dirubah jadi bentuk rumus. Jadi sin 90 derajat min alfa. Nah, alfa ini yang mau kita cari sudutnya berapa. Ini 30 derajat, ini 90 derajat dikurang berapa ya? Nah, ini harus jumlahnya sama. Jadi kalau misalnya ini 30 derajat, yang ini nanti kalau misalnya kita kurangin juga hasilnya harus 30 derajat. Berarti 90 derajat dikurang berapa derajat nih supaya jadi 30 derajat? Berapa? Betul, 60 derajat. Nah, si 60 derajat inilah yang disebut alfa atau yang selalu kita cari. Caranya gampang kayak tadi aja ya, tinggal dilihat aja yang hasilnya harus sama kayak soal yang mau kita cari. Berarti si alfanya jadi 60 ya. Kata rumus, kalau sin 90 derajat itu hasilnya jadi cos A. Berarti tinggal cos A-nya tadi, alfanya tadi 60 ya. Berarti jadi gini, cos 60 derajat. Yang tadi kita nggak bisa cari langsung nih, karena kita lupa ceritanya sama rumus sin. Oh, tapi kalau rumus cos kita tahu. Berapa sih cos 60 derajat? Betul, setengah. Ya udah, berarti sin 30 derajat itu hasilnya setengah. Nah, dari sini kita juga tahu, oh ternyata sin 30 derajat itu sama nilainya dengan cos 60 derajat. Artinya 30 dan 60 ini juga berelasi. Kita coba yang lainnya deh. Nah, misalnya kita mau cari tan 15 derajat. Ini kan tetap nggak bisa dicari langsung ya, karena ini bukan sudut istimewa. Kita bisa carinya gini aja. Tan 15 derajat itu sama dengan apa sih gitu. Ya, bukan nilainya ya, karena nilainya nanti kalian akan pelajari caranya di kelas 11. Kalau misalnya sekarang kalian mau carinya di Photomath atau di kalkulator. Nah, berarti lihat lagi, rumusnya berarti pakai yang itu ya, karena dia ada di kuadran 1 dan positif. Tuh, berarti kita pakainya kayak gini. Tuh, karena tan 90 derajat ya. Tan 90 derajat min. Nah, dikurang berapa supaya jadi 15 derajat? Jawabannya adalah 75 derajat. Berarti tan 15 derajat itu sama dengan apa katanya? Kotan ya. Berarti sama dengan kotan 75 derajat. Oh, berarti gini. Nah, tan 15 derajat itu nilainya sama dengan kotan 75 derajat. Nah, ini cara untuk mencari relasi di kuadran 1. Sekarang kita ke kuadran 2. Seperti biasa, sudutnya ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang positif di sini hanya sin dan kebalikannya, yaitu kosekan. Kita kerjain contohnya. Nah, kita mau coba cari cos 150 derajat. Nah, kalau misalnya kita lihat di atas, ini rumusnya ada dua. Ada cos 90, ada cos 180. Ini bebas aja mau pakai yang mana. Tapi di sini kita coba pakai dua-duanya ya. Nah, kita pakai dulu yang 90 derajat plus. Nah, ini dia ada di kuadran 2 dan hasilnya negatif. Tuh, ingat ya, hasilnya harus negatif. Berarti kita pakai yang ini tadi. Jadi cos 90 derajat plus. Nah, plus berapa supaya jadi 150? Plus 60 derajat. Berarti dia, karena 90 derajat, tadi kalau di paling depan tadi, kalau 90 derajat itu berubah ya. Atau kalau misalnya kalian lupa gitu tadi yang di depan, bisa lihat aja di rumusnya yang langsung nih. Min sin alfa, berarti jadinya gini deh. Min sin 60 derajat. Sin 60 derajatnya aja berapa? Setengah akar 3. Ya udah, berarti minnya turun. Nah, sin 60 derajatnya jadi setengah akar 3. Nah, ini jawaban dari cos 150 derajat. Kalau misalnya mau ngecek, silakan dicek di Photomath atau di kalkulator kalian. Kita lanjutin lagi kalau misalnya pakai rumus yang satunya lagi. Nah, yang ini. Yang 180 derajat min ya. Ingat lagi, dia ada di kuadran 2 dan negatif. Nah, berarti dia pakai cos 180 derajat min. Min berapa nih? Dikurang berapa nih supaya jadi 150? Dikurang 30 derajat. Berarti ini cos terus 180. Ini cos terus 180. Berarti tetap ya, yang tadinya cos tetap cos. Atau lihat aja di sini deh, tuh tetap cos. Terus hasilnya negatif, jadi min cos. Nah, jadinya min cos alfanya tadi 30. Jadi min cos 30. Berapa sih cos 30?
Nah, cos 30 juga setengah akar 3. Jangan lupa ada negatifnya. Tuh, jadi kalau kalian mau pakai cara yang 90 derajat atau yang 180 derajat, hasilnya pasti sama. Kalau misalnya kalian ngitung dan hasilnya beda, berarti pasti ada yang salah. Terus kalau misalnya kita mau cari nilai dari sin 150. Jangan deh. Dari sin 180 derajat deh. Nah, berarti kan kalian bisa pakai yang mana aja nih. Mau yang ini bisa, yang ini juga bisa. Tinggal kalau misalnya di sini 90 derajat ditambah berapa supaya jadi 180. Berarti jadinya 90 derajat. Berarti nanti di sini jadinya cos 90 derajat. Sedangkan kalau misalnya kalian mau pakai yang ini, karena tadi tujuan kita adalah 180, berarti 180 derajat dikurang berapa supaya tetap jadi 180? 0. Berarti nanti di sini jadinya sin 0. Jadi mau angkanya berapapun bisa kita cari ya. Kita lanjutin lagi ke kuadran 3, masih sama. Yang membedakan hanya rumus di dalamnya aja ya. Nah, ini ada 180 derajat sampai 270. Yang positif hanya tan dan kotan. Untuk kalian lihat di sini di rumus tan dan kotan hanya mereka yang positif, yang lainnya negatif. Yuk kita coba cari. Nah, kita mau cari tan 225 derajat. Ceritanya kita nggak tahu nih. Ini di kuadran berapa coba? Di kuadran 3. Berarti di kuadran 3 dia positif. Oh, berarti nanti hasilnya positif nih. Terus kita mau pakai yang mana? Karena rumus di kuadran 3 untuk tan ada 2 kan? Ada yang 180, ada yang 270. Terserah mau pakai yang mana aja. Nah, sekarang kita mau pakai yang ini. Yang 270 min. Berarti kita rubah dulu. Nah, jadi tan 270 min. Nah, min berapa? Supaya jadi 225. Min 45 berarti ya. Nah, berarti jadinya kotan 45 derajat. Tinggal lihat di rumusnya aja tuh. Jadi kotan. Terus tadi A-nya atau alfanya kita ganti jadi 45 derajat. Nah, kotan 45 derajat itu berapa? 1. Berarti jawabannya adalah 1. Sekarang kita coba pakai rumus yang satunya lagi. Yang ini, yang 180 derajat plus ya. Tuh kita rubah jadi tan 180 derajat plus. Plus berapa supaya jadi 225? Masih sama juga kayak tadi ya. 45 derajat. Nah, karena 180 ini tetap, atau bisa lihat di sini, tadinya tan tetap tan ya. Berarti jadinya tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu berapa? 1. Nah, berarti sama lagi nih. Untuk yang pakai 270 sama yang 180 hasilnya tetap sama-sama 1. Lanjut lagi ke kuadran 4, masih sama terus, berarti dia di antara 270 sampai 360. Terus yang positif hanya cos dan sekan. Terus lagi, nah kita mulai hitung. Kosekan 330, ini ada di kuadran 4, berarti dia negatif, karena dia nggak ada di sini ya. Dia negatif, tinggal kita lihat dia mau pakai rumus yang mana. Nah, mau pakai yang ini dulu boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Kita pakai yang ini dulu, berarti jadi kosekan 270 plus. Plus berapa supaya jadi 330? Plus 60, berarti katanya jadi apa? Min sekan, berarti jadinya min sekan 60 derajat. Sekan 60 derajat berapa? 2. Berarti jadi ini tambahin minnya ya. Min 2. Dapat deh. Kita cari lagi pakai rumus yang satunya lagi. Pakai rumus yang ini. Tapi kalau misalnya sudutnya nggak lebih dari 360, N-nya nggak perlu dipakai ya. Ini kurang tepat nih kalau misalnya sudutnya masih di kuadran 4, terus udah pakai N. Jadi kita abaikan N-nya ya. Nanti ini dijelasin di materi yang selanjutnya. Nah, kosekan 360 derajat min. Nggak pakai N-nya dulu ya. Berarti jadinya berapa nih supaya jadi 330? Nah, 30 derajat. Katanya kosekan ini berubahnya jadi apa nih? Min kosekan ya. Berarti jadi min kosekan terus 30 derajat. Nah, ini jadinya juga sama. Min 2. Jadi mau pakai cara yang manapun, selama dia ada di kuadran yang benar, rumusnya benar, berarti hasilnya harus sama. Udah, gini aja. Mau cari yang lainnya juga boleh. Tinggal pakai rumus yang udah ada di sini ya. Tapi di video kali ini kalian akan ketergantungan dengan rumus. Karena kan lihat rumus terus gitu ya.
Ya nggak apa-apa karena kita baru belajar tentang relasi sudut. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang relasi sudut yang tanpa harus menghafal segini banyak rumus. Karena tiap kuadran aja rumusnya banyak banget kan. Nanti diajarin tanpa harus menghafal banyak rumus kayak gini. Nah, tapi kita kerjain dulu deh tugas untuk hari ini. Dengan relasi sudut seperti contoh, isilah tabel berikut ini. Nah, tabel nilai sudut istimewa trigonometri baik di kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Silahkan dicari, ditulis caranya, tapi yang dikumpulkan nggak usah pakai cara ya, karena nanti bakalan banyak banget. Jadi yang dikumpulkan hanya si tabel ini aja. Ditulisnya terserah di mana, mau di buku tulis boleh, mau di kertas HVS juga boleh, di kertas folio juga boleh. Kalau bisa dalam sekali foto, udah isinya satu tabel gini ya, nggak kepotong-potong. Nah, untuk kuadran 1, sebenarnya tanpa relasi sudut, kalian bisa langsung isi ya, karena kita udah pelajari nih sebelumnya. Jadi kalian bisa langsung isi. Untuk kuadran 2, 3, dan 4, silahkan dicari dengan relasi sudut. Terserah mau pakai rumus yang berubah atau rumus yang tetap. Tinggal kalian enaknya aja yang mana. Tinggal dilihat di rumusnya. Ini dipelajari dengan baik. Di pertemuan selanjutnya kan kita akan belajar relasi sudut tanpa menggunakan banyak rumus. Nanti di pertemuan selanjutnya akan ada soal kuisis 50 soal tentang kayak gini. Nih, jadi pastikan jawaban kalian yang ini benar ya. Biar nanti bisa dicek jawaban kuisisnya. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Karena kalian udah hitung duluan. Udah, materi kita hari ini tinggal ini aja. Tugasnya juga hanya untuk mengisi tabel ini aja. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami. Seperti biasa, soalnya difoto, pakai nama dulu ya. Ditulis namanya, difoto, lalu disubmit ke Schoology. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.